Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Asep. Yang terhormat Dewan Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif oleh saya dan Bapak Andri Lahari. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara akan dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, inti. Yang keempat, penutup atau doa. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Haji Asep, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati CGP, Bu Suci dan Pak Andre. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru Jilid berdua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri undangan dari CGP, yaitu Pak Ande dan Bu Suci, dalam rangka melaksanakan tugas CGP tentang diseminasi budaya baik di sekolah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang setia mengikuti ajarannya, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya sebagai pimpinan kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, karena waktunya sebenarnya harusnya sudah di rumah ya, sudah, kalau ibu-ibu sudah ganti baju kebesaran ya, yaitu baju apa itu? Baju daster ya, memang kebesaran kalau kecilan nggak masuk ya. Jadi intinya saya mengatasnamakan dari dua CGP sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, karena ya, ilmu yang akan disampaikan ini berkaitan juga dengan perkembangan sekolah kita. Kita tahu bahwa budaya positif itu memang harus dilaksanakan. Contohnya dalam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah kita, atau istilahnya itu program pembiasaan. Contohnya mungkin anak ya datang itu kita sambut, terus dibiasakan salam dan sapa ya, sehingga anak-anak kita nanti di rumah bisa diamalkan ilmu dari sekolah itu di rumah untuk pamit pada orang tuanya, bertata krama, berkata dan sebagainya, itu karena sudah dibiasakan di sekolah. Dan yang kedua, saya juga harus menyampaikan juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun untuk daftar CGP di angkatan ke-11, karena saya tahu bahwa kalau sudah nanti jadi lulus dari guru penggerak, itu nanti banyak bonus yang akan kita dapat. Salah satunya mungkin setahun 2 tahun ini nanti banyak kepala sekolah yang pensiun, dan pengawas juga banyak yang pensiun. Dan salah satu syarat untuk mendaftar jadi calon kepala sekolah dan pengawas itu adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Walaupun salah satu, jadi jangan sampai nanti setelah lulus
menuntut langsung. Saya kan sudah punya sertifikat guru penggerak, saya pengen jadi kepala sekolah, nggak seperti itu, karena ada hal yang lain juga yang harus terpenuhi. Contohnya masa kerja, golongan, mungkin juga istilahnya itu apa namanya, loyalitasnya, karena tidak dinilai dari itu saja. Makanya itu yang sudah lulus nanti jangan sampai langsung menuntut pengen jadi kepala sekolah atau pengawas, tapi tunjukkan kepada dinas pendidikan dan kita semua bahwa guru penggerak adalah memang guru yang luar biasa, guru hebat gitu ya. Karena guru hebat itu ya tentu harus serba bisa ya. Jangan sampai menemui masalah yang ada di sekolah, umpamanya stres ya, kita hadapi aja dengan santai, karena memang hidup ini pasti ya direncanakan juga, masalah itu pasti ketemu ya, dan masalah itu memang harus kita selesaikan, dan setiap orang yang bisa menyelesaikan masalah itu yang namanya orang dewasa. Mungkin itu saja pesan dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menghadiri diseminasi ini mengambil manfaatnya dan bisa dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran di setiap harinya. Itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu inti, yaitu kita akan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Suci Mega Densari dan Andri Lahari Mujahid CGP Angkatan 9 dari Kota Cilegon. Baik, selanjutnya akan dibahas pertama kali oleh Bapak Andri Lahari Mujahid, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya? Semangat. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, langsung saja. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktunya dalam rangka kegiatan kami, yaitu diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif. Namun sebelumnya juga saya mohon maaf jika saya dan Bu Suci dalam penyampaian ataupun dalam cara komunikasi masih banyak kekurangan. Kami di sini masih banyak belajar, dan alhamdulillah juga selama kurang lebih 2 bulan kami telah menjalani rangkaian pembelajaran, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki modul 1.4. Dari modul 1 ini, yang pertama modul 1.1 yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 yaitu visi dan misi guru penggerak, nilai guru penggerak, dan yang ketiga yaitu visi dan misi guru penggerak, dan yang sekarang yang telah kami pelajari kemarin yaitu modul 1.4 yaitu terkait budaya positif. Baik, langsung aja terkait budaya positif di sekolah, yaitu kami dan Bu Suci di sini bukan menggurui ataupun menasehati, namun kami di sini ingin menyampaikan, ingin memberikan gambaran ataupun informasi terkait apa yang telah kami pelajari. Untuk itu mohon maaf jika kami bukan menggurui Ibu, Bapak. Namun kami di sini menyampaikan terkait apa materi-materi yang telah kami pelajari, yaitu di modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, langsung saja. Nah, budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Nah, di sini budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada beberapa konsep utama dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian juga motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ada 7 komponen dalam penerapan budaya positif yang di sekolah nantinya kita terapkan.
sehingga nanti peserta didik ataupun kita sebagai guru juga diharapkan bisa menerapkan budaya-budaya yang positif. Selanjutnya, nah yang pertama yakni perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya yang positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita diharapkan mampu menuntun dan keberpihakan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dalam mempelajari ataupun menimba ilmu di sekolah yakni dengan merdeka. Kemudian juga disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Nanti di sana di peran kita sebagai kontrol guru nanti ada beberapa poin-poin utama. Kita sebagai guru ini nanti perannya sebagai kontrol apa aja nanti kami akan sampaikan. Nah selanjutnya kita coba ada beberapa kasus ataupun analogi. Jika Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, nah cobalah buka. Anda, misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B yakni rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan dengan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Pertama, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau rekan Anda membuka kepala tangan Anda? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau rekan Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau rekan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Waji, apa sih yang ada di tanganmu? Iya, coba gitu. Iya gitu. Nah, gitu ya mungkin kayak gitu. Kalau dibuka, benar aja mau tak kasih hadiah. Iya gitu. Benar. Ya kayak gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Padahal nggak ada apa-apa di sini. Bujuk menghardik. Penasaran. Iya. Iya. Pembuka aku ajak kamu. Ini bisa siapa juga sih posisi kontrol tersebut siapa? Antara A sama si B siapa? Berarti di sini ya, Bu Haji. Bu Haji itu sebagai apa tadi? Sebagai Berarti apa? Bu Haji punya kontrol, Iya kan? komitmen. Punya komitmen kan? Berarti si A kan yang punya kontrolnya. Iya. Tidak terpengaruh. Ya. Lanjut. Ya. Nah, di sini intisarinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka ataupun menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Iya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari penggagasnya Dr. William Glasser ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, teori William Glasser mengatakan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, yang pertama di tabel yang sebelah kanan mungkin ada stimulus respon, kemudian ada
teori kontrol yang tadi William Placer. Nah, kemudian yang stimulus respon adalah teori-teori atau respon-respon yang lama. Ya, realitasnya ataupun kebutuhan menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Namun dari teori kontrol yang digagas oleh William Placer tersebut bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian juga semua orang melihat yang sama. Namun dari teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun beda lagi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun terhadap teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga orang lain bisa mengontrol saya. Namun beda dengan teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan juga saya bisa mengontrol orang lain, namun berbeda dengan teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian juga model berpikir beranggapan bahwa ada menang atau kalah. Namun menurut teori kontrol, model berpikir tersebut win-win solution atau menang dan menang. Nah, apa makna disiplin? Nah, di sini makna disiplin itu dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian juga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kecenderungan umumnya adalah bahwa menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu dari makna disiplin. Nah, selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Dan selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Realitas ataupun kebutuhan kita tentunya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, tentunya di sini kebutuhan dasar daripada manusia itu adalah yang pertama akan cinta kasih ataupun diterima. Kemudian juga kebutuhan manusia akan kesenangan. Kemudian juga ada penguasaan. Kemudian juga ada kekerasan, kebebasan, akan kebutuhan dasar akan kebutuhan hidup atau survival. Nah, di sini juga kalau kita kaitkan dalam penerapan di pembelajaran, tentunya kita juga mengobservasi siswa. Terkadang siswa itu nakal, namun dalam hal ini nakalnya itu tentu akan kebutuhan dasarnya seperti apa. Apakah kebebasan, anak itu pengen apa, kemudian juga nakal dalam apa, pada kesenangan. Itu adalah yang perlu kita dalami nanti di dalam penerapan di dalam kelas. Nah, misalkan ada contoh, Ibu Ani, guru kelas 5 di SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang
mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini Agus adalah kebutuhan dasar manusianya itu adalah pengen apa? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan bahwa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, yang tadi yakni kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, bahwa Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siangnya. Kemudian juga kebutuhan dasar manusia akan kebebasan, bahwa di sini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Kemudian juga kebutuhan dasar akan cinta dan kasih sayang, teman Agus jadi perhatian ke Agus. Kemudian juga kebutuhan akan kesenangan, bahwa Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kemudian juga kebutuhan akan penguasaan. Di sini Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini adalah beberapa gambaran-gambaran tentang kebutuhan manusia yang dinyatakan dalam kasus Ibu Ani dan Agus, bahwa Agus ini memiliki beberapa kebutuhan manusia, yakni bertahan hidup, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan dan penguasaan. Jadi di sini kita sebagai guru juga jangan langsung menghakimi langsung secara langsung, namun harus mencari tahu terlebih dahulu ataupun mengobservasi bahwa bagaimana nanti tindak lanjutnya kita sebagai guru seperti apa. Selanjutnya di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini ada termasuk motivasi eksternal. Dan juga motivasi eksternal ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Kemudian juga ada motivasi internal, tujuan disiplin positif, yakni untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ada beberapa teori, yakni hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian juga bersifat satu arah, kemudian juga hukuman berupa hukuman psikis ataupun fisik ya. Dan konsekuensi, yang konsekuensi ini artinya terencana ataupun disepakati sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan baik di sekolah ataupun di dalam kelas. Kemudian juga murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusinya bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan bahwa murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Ibu Suci Mega Diansari. Baik, terima kasih Pak Andre. Sebelum kita mulai, yuk kita ice breaking dulu. Semuanya harap berdiri. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling bersayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah speakingnya ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Mari kita simak. Ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah mengatakan bahwa pembuat orang merasa bersalah.
ada pernyataan lagi, kamu tidak pernah melakukannya, itu termasuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah seperti itu kan. Nah itu sebagai posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu adalah posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu posisi manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir itu adalah posisi penghukum. Mari kita simak video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama, posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Tapi beda kasus ya. Kenapa nggak langsung yang praktek? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, Yang ini kayak maaf sekali. Abi ante berjempolan di maaf ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Zaman dulu Naren, aja begini. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. si Maren, guys. Banget. Naren, Dewi pernah nonton kan? Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Emak, suci Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, terima kasih. Setelah kita simak video tersebut, ada yang saya ingin tanyakan. Apa posisi yang pernah kita lakukan kepada murid-murid kita? Pernah. Saya hukum Manajer pernah. Pernah teman semuanya. Semuanya pernah ya. Kita akan menuju ke posisi manajer nantinya. Karena emang proses ya. Prosesnya agak panjang. Selanjutnya, saya ada pertanyaan seperti ini. Mohon dijawab sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Jadi ini ada tanya jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apakah aku? Jawabannya? Apa Pak? Penghukum, merasa bersalah, teman, Merasa bersalah ya. manajer, Penghukum. apa? Penghukum. Teman, penghukum? Iya. Siapa yang penghukum? Oke, coba kita lihat. Jawabannya adalah pembuat merasa bersalah. Iya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa? Penghukum. Kita lihat jawabannya. Betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Hebat. Selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? yang keempat itu. Manajer atau teman? Manajer. Kita lihat. Betul. Tepuk tangan. Bola di rumahnya begini. Iya. Selanjutnya, lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Kita lihat. Betul. Tepuk tangan. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Pemantau apa? Apa? Pemantau kita lihat. Ye, betul. Hebat ya Bapak Ibu nih ya. Udah mengerti tentang 5 posisi kontrol. Oke, sekarang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawabnya? Kenapa kita di kelas harus adanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu berarti kan masih kesepakatan, jadi menjalankannya ikhlas. Ya. Kalau peraturan Apa itu dia kedengeran? hukum. Apa gitu? Jadi yang pertama itu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi kalau mengapa keyakinan kelas berarti kan itu hasil kesepakatan bersama. Jadi dalam menyelesaikan atau menghukumnya itu karena sudah disepakati. Kalau peraturan berarti hukuman, ya. Karena kalau tidak menepati berarti dia terpaksa melakukannya, tidak secara ikhlas. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya. Tepuk tangan dong untuk Bapak Kepala Sekolah, keren banget ya jawabannya, betul sekali. Selanjutnya ada bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas, yaitu dengan cara bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Dan sekarang kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada gambar di sana. Tahap segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Atau ada kata, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau ada kata, kamu berhak merasa begitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ada kata yang seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kata-katanya untuk validasi tindakan yang salah. Ada lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau ada kata lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau ada kata lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih menanyakan keyakinan itu? Yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau yang ada dalam diri kita, ya. Contohnya, kata-katanya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau ada kata, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kata-kata untuk menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di video yang pernah saya share di grup, tapi akan saya putar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, nama saya Suci Mega Darsari, CGP Angkatan 9 dari Kota Cilegon. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Praktik penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1, peserta didik saling bertengkar. Berikut skenarionya. Kasus 1. Pada hari Jumat, Adel bertengkar dengan Putri, teman satu kelasnya. Adel mengejek dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menggebrak meja Putri. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi Adel meyakini tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting buat kita? Penting banget, Bu. Ya, Ibu juga setuju. Lalu, keyakinan seperti apa yang harus dilakukan saat sedang marah atau emosi? Harus lebih sabar, Bu. Oke. Adel bersedia memperbaiki hal ini? Iya, bersedia, Bu. Baik. Apa yang akan Adel lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan diri, Bu. Saat saya diejek, saya akan lapor kepada Ibu Guru. Ya, bagus Adel. Sekarang Adel boleh balik lanjut ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adel, siswi kelas 6B. Saya berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Saya harus bersabar dan Menaati peraturan dan tidak mengulanginya lagi. ya, Bu. Terima kasih Tina. Sama, Bu. Ya, silakan boleh pulang ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tina, siswi kelas 6. Tadi saya dipanggil oleh Bu Suci karena saya makan saat di jam belajar. Tapi Bu Suci tidak memarahi saya. Kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Bu Suci. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami. Itu adalah penerapan-penerapan yang telah kami lakukan atau pembelajaran selama 2 bulan ini kita lakukan. Apakah ada tanya jawab? Ada yang ingin Ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan? Boleh, Bapak bertambahkan? Boleh. Terima kasih Bu Suci dan Pak Andre yang sudah memberikan pembelajaran buat kita semua tentang budaya positif yang selama ini sudah dilakukan di kelasnya masing-masing. Harapan saya sebagai pimpinan, apa yang sudah diterapkan Pak Andre dan Bu Suci bisa diterapkan juga di kelas masing-masing yang belum menerapkan atau belum ikut program CGP. Dengan melihat ini, saya yakin kalau diadopsi atau berbagi berbagi praktik baik, insya Allah sekolah kita dengan 2 guru penggerak ini semuanya nilainya atau kualitas pembelajarannya akan setara ya. Jadi kalau harapan saya Bu Suci dan Pak Adit tidak pelit untuk membagi ilmunya kepada teman-teman, terutama teman setingkatnya, dan kalau bisa semuanya ya, karena ilmu ini mudah sebenarnya kalau kita pelajari dan kita praktekkan. Kalau kita hanya melihat dan menonton saja, tidak dipraktekkan, tidak akan tidak ada penggeraknya ya. Jadi seperti yang diucapkan Bu Suci, ada istilahnya itu namanya moto ya, atau istilah lainnya kata-kata yang selalu digaungkan oleh CGP, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan ini salah satu contoh menggerakkan sekolah, dan harapan saya sesuai dengan perjanjian waktu kita menaikkan tanda tangan jadi guru penggerak, itu harus mau berbagi ilmu buat teman-temannya. Terima kasih, mungkin itu saja harapan dari saya, dan sukses buat Bu Suci dan Pak Ade. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Semoga dengan kegiatan ini Bapak Ibu jadi termotivasi
Baik, kita tutup acara yang terakhir adalah penutup atau doa. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.